Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus, kembangkan ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik yang manis dan cakep-cakep. Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Sudah lama ya kita tidak jumpa. Sudah 3 minggu ya Usita ya kita tidak jumpa. Dari kita tes, terus kita ada di gereja anak, dan hari ini kita berjumpa lagi dengan adik-adik. Apa kabar adik-adik? Baik. Luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Uy, uy, uy. Ya adik-adik, kita akan memulai dengan ibadah sekolah minggu di saat ini. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita menyanyi bersama secara dengan penuh sukacita lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Serta
Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Usi, tidak terasa kita sudah selesai dengan semester 1 ya. Sudah 6 bulan kita beribadah, kita sekolah minggu dan tunas walaupun hanya di rumah saja ya Usita ya. Dan hari ini kita boleh ada di semester kedua dalam pertemuan yang pertama. Iya, yang terasa kalau katong sudah ada di semester baru, semester 2. Nah, adik-adik, walaupun cuma ibadah di rumah saja yang telah melewati semester yang lalu, tapi adik-adik tetap semangat toh? Semangat! Ya, bagus sekali. Katong harus tetap semangat, tetap ceria, dan terus berdoa supaya katong tetap semangat dan katong bisa ada dan senantiasa melewati COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan saja COVID-19 ini dapat berakhir. Ayo, mari adik-adik semua katong tepuk ceria. Tepuk ceria. Aha, aha! Aha, aha! Ha! Satu kali lagi. Tepuk ceria. Aha, aha! Aha, aha! Ha! Ya, adik-adik, mari katong akan mulai katong punya ibadah di saat ini. Mari katong satu di dalam doa. Dan sebelum katong berdoa, mari katong nyanyi lagi lagu Mari masuk dalam sikap berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari katong berdoa. Benar Tuhan Yesus, mari masuk di dalam ibadah sekolah minggu SMTPI wilayah Siloam yang kami lakukan di saat ini. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan biarlah ibadah ini hanya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengar cerita yang akan dibawakan oleh para pengasuh. Untuk itu, Usi J dan Usi Taya berharap adik-adik semua duduk tenang, duduk yang manis-manis, yang cantik-cantik,
Lalu adik-adik menyimak setiap cerita yang akan disampaikan oleh para pengasuh. Selamat mendengar. Halo adik-adik Indria 1. Berjumpa lagi bersama Usitaya di saat ini. Usitaya akan membawakan cerita mengenai firman Tuhan kepada adik-adik. Adik-adik harus menyimaknya baik-baik ya. Nah, adik-adik, siapa yang tahu di tangan Usitaya ini apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah Alkitab. Alkitab adalah kitab suci agama Kristen. Oleh karena itu, ketika kita pergi beribadah, kita harus selalu membawa Alkitab. Alkitab berisikan firman Allah, perintah Allah, dan janji Allah. Selain itu, Alkitab terdiri dari 2 kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisikan 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Nah, adik-adik, kalau kita ke sekolah minggu, tunas, atau ke gereja, harus selalu membawa Alkitab. Jangan lupa ya adik-adik. Halo adik-adik Indria 2, apa kabar? Nah, seperti yang sudah adik-adik ketahui, Alkitab adalah firman Allah yang berisi tentang janji Allah. Kali ini, Usisien mau bercerita tentang janji Allah kepada Daud. Daud adalah anak dari Bapak Isai. Daud bekerja sebagai seorang gembala. Tugasnya menggembalakan domba-domba, antara lain membawa, membimbing, dan mencari makanan dan minuman untuk domba-domba. Dari seorang gembala, Tuhan mau menjadikan Bapak Daud menjadi seorang raja, yaitu pemimpin bangsa Israel. Suatu ketika, bangsa Filistin ingin merebut kota Kehila. Mereka ingin menjarah dan merampas milik orang Kehila. Tuhan tidak menyukai perbuatan jahat seperti itu, mengambil milik orang lain. Kemudian Tuhan menyuruh Bapak Daud untuk melawan orang-orang Filistin yang jahat tadi. Tuhan menyertai dan melindungi Bapak Daud sehingga orang-orang Filistin yang jahat itu dapat dikalahkan. Nah, adik-adik, setelah bangsa Filistin dikalahkan oleh Bapak Daud, Bapak Saul yang pada saat itu menjadi raja Israel menjadi iri kepada Bapak Daud dan ingin membunuh Bapak Daud. Akan tetapi Tuhan menyertai dan melindungi orang-orang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Misalnya Bapak Daud tadi. Bapak Daud selalu mengikuti perintah Tuhan dan selalu berdoa ketika mau menolong orang yang susah, misalnya orang Kehila tadi, dan juga berdoa ketika ada dalam kesusahan, misalnya ketika ia mau dibunuh oleh Raja Saul. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kemudian berjanji kepada Bapak Daud untuk menyertai, melindungi, dan memberikan kekuatan kepada Bapak Daud. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu menolong kita jika kita mau menolong orang yang susah, mau berbuat baik kepada orang lain, dan juga Tuhan akan melindungi kita jika kita selalu berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Demikianlah cerita yang boleh disampaikan di saat ini. Halo adik-adik Indria 3. Sudah siapkah adik-adik untuk mendengar cerita dari Usi C? Oke, kita mulai. Usi C hari ini mau cerita untuk adik-adik tentang domba yang hilang. Putih, Putih,
di mana kau? Putih, Putih, di mana kamu? Aku mendengar suaramu. Ya, aku mendengar suaramu. Tapi, aduh, Putih, kau tersesat. Kau terjatuh di lembah. Aduh, Putih, banyak duri dan jalan untuk turun ke situ. Sulit sekali untuk aku turun ke bawah. Tapi, aku sayang padamu. Aku akan turun dan mengangkat kau naik. Nah, Putih, jangan kamu lari tinggalkan teman-temanmu lagi ya. Sekarang turunlah dan bermainlah dengan teman-temanmu. Oh, aku sangat gembira menemukan si Putih kembali. Nah, adik-adik, itu adalah kisah si Putih. Si Putih ini adalah seekor domba yang hilang, dan si gembala mencarinya sampai si gembala menemukan kembali si Putih yang hilang itu. Sang gembala sangat senang ketika sang gembala menemukan domba yang hilang itu lagi, dan domba itu atau si Putih itu dia berkumpul dengan teman-temannya yang lain. Nah, adik-adik, Usi C mau tanya untuk adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang mau mencari teman-teman yang malas untuk datang beribadah sekolah minggu ataupun tunas pekabaran Injil? Siapa yang mau mengajak teman-teman yang tidak ikut sekolah minggu ataupun yang tidak ikut tunas pekabaran Injil karena ingat bermain, karena ingat nonton televisi? Usi C percaya adik-adik Usi C semuanya pasti senang mengajak teman-temannya yang lain untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus, baik di sekolah minggu maupun di tunas pekabaran Injil. Dan yang paling senang adalah Tuhan Yesus ketika adik-adik semua mau beribadah kepada Tuhan Yesus, baik ibadah sekolah minggu maupun ibadah tunas pekabaran Injil, walaupun adik-adik semua beribadah di rumah masing-masing. Nah, demikianlah cerita kita saat ini untuk adik-adik Indria 3. Hai anak-anak kecil 1, selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik, Usitalia akan menceritakan suatu cerita tentang seorang nabi yang namanya Nabi Mika. Sebelum itu, adik-adik harus membaca Alkitab dulu. Pembacaan kita pada siang hari ini terambil di Mika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Jangan lupa baca ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab seorang bernama Mika. Nah, adik-adik, nama Mika ada dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mika adalah seorang nabi yang berasal dari Moreshet. Adik-adik, kehidupan masyarakat pada waktu itu tidak merasa nyaman. Banyak orang miskin yang selalu ditindas. Mereka juga menyembah kepada dewa-dewa. Pada suatu saat, Nabi Mika dipanggil dan mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan pesan kepada Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia, dan juga banyak orang pada saat itu. Adik-adik tahu sih apa isinya? Isi dari pesannya berbunyi, di Bethlehem, kota yang kecil, akan lahir di tengah-tengah kita seorang Mesias.
seorang Raja Damai atau Immanuel yang akan memerintah dengan menghadirkan damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan bagi manusia. Dialah siapa ya? Dialah Yesus. Yesus Kristus Juru Selamat kita, orang percaya. Adik-adik, setelah nubuat Nabi Mika, semua orang menantinya, termasuk Usi, Bu, dan juga adik-adik, dan semua orang percaya. Nah, adik-adik, jika Tuhan mau memakai Bethlehem, kota yang kecil itu, untuk lahirnya Raja Damai, Tuhan juga berkenan memakai adik-adik karena kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambut Mesias, Raja Damai itu dengan cara hidup yang baik dan benar. Misalnya, mendengar nasihat orang yang lebih tua dari kita, baik itu orang tua kita di rumah, guru di sekolah, dan juga para pengasuh, seperti Tuhan Yesus mengasihi umatnya. Maka kini adik-adik pun diajarkan untuk memancarkan kasih dan bersedia menjadi pembawa damai bagi sesama teman di sekolah, di rumah, teman bermain, dan di mana saja. Demikian cerita Nabi Mika. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah! Halo adik-adik anak kecil 2. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita di saat ini? Ya. Sebelum Usitaya membawakan cerita, adik-adik diharapkan dapat membaca Alkitab dari Yohanes 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-36. Adik-adik harus membaca ya. Saat ini Usi mau bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Orang tua dari Yohanes Pembaptis adalah Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Mereka adalah keturunan Harun. Mereka taat kepada Allah, hidup menurut firman dan perintah Tuhan secara sempurna. Kedua suami istri ini sudah tua, namun tidak dikaruniai anak. Padahal mereka mempunyai kerinduan untuk mempunyai anak. Suatu ketika, Zakaria bertugas dalam bait Allah dan malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan memberitahukan bahwa doanya bersama istrinya untuk mempunyai anak akan dikabulkan. Anak laki-laki yang akan lahir itu harus dinamai Yohanes, yang artinya diberi Allah. Anak itu akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya, dan akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Zakaria tidak percaya pada saat itu dan meminta satu tanda. Dan oleh malaikat, Zakaria menjadi bisu. Setelah genap bulannya untuk bersalin, seorang anak laki-laki pun lahir, dan hilanglah bisu Zakaria, dan anak itu dinamai Yohanes sesuai nama yang diberikan malaikat Tuhan. Yohanes kemudian bertumbuh dewasa dengan Roh Kudus dan melakukan tugas pemberitanya tentang Mesias yang akan datang. Makanan dan minuman Yohanes Pembaptis adalah belalang dan madu hutan. Sedangkan pakaiannya adalah pakaian seorang nabi, yaitu dari bulu unta dan ikat pinggang dari kulit. Ia berkhotbah dan memanggil semua umat agar bertobat, mengajak mereka untuk hidup jujur dan penuh kebajikan. Kemudian ia membaptis mereka setelah mengakui dosa dan ingin bertobat.
Yohanes Pembaptis juga dikenal sebagai perintis jalan bagi Kristus. Ia bukan Mesias, tetapi ia berbicara kedatangan Mesias. Ya, adik-adik ketiga, hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Adik-adik silakan membuka Alkitab dan membaca bagian Alkitab dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai membaca Alkitab, Cici mau cerita untuk adik-adik. Cerita kita di saat ini adalah tentang seorang perempuan. Perempuan itu bernama Maria. Maria ini dia berasal dari Nazaret. Dia tinggal di kota kecil di Galilea Selatan. Maria ini merupakan keturunan Daud. Maria adalah seorang yang miskin, seorang yang sederhana. Dan Maria memiliki seorang tunangan yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah seorang tukang kayu yang juga berasal dari keturunan Daud. Yusuf ini juga adalah seorang yang sangat sederhana dan baik hati. Yusuf takut akan Tuhan dengan sepenuh hatinya. Setelah 5 bulan, sesudah malaikat Gabriel menyatakan pesan Tuhan Yesus kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet, Tuhan Allah memanggil malaikat Gabriel dan menyuruh malaikat Gabriel untuk datang ke rumah Maria. Pada suatu kali, ketika Maria berada di dalam rumah, malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan menyampaikan pesan Tuhan Allah kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus menamakan anak itu dengan nama Yesus. Maria sangat terkejut adik-adik, karena Maria berpikir, saya ini belum menikah, saya punya seorang tunangan, tapi saya belum menikah. Bagaimana bisa saya punya seorang anak? Dan Maria menyampaikan hal itu kepada malaikat Gabriel. Bagaimana mungkin malaikat, saya belum menikah, saya tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak. Tapi malaikat Gabriel menjawab Maria bahwa hal itu mungkin terjadi, hal itu bisa terjadi karena Tuhan Allah menghendaki, Tuhan Allah berkenan untuk Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Karena Maria ini dia mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung karena kehendak Tuhan Allah, sehingga itu mungkin terjadi walaupun Maria belum memiliki suami, walaupun Maria hanya masih bertunangan dengan Yusuf. Nah, adik-adik, Maria dengan sepenuh hati menerima perintah yang disampaikan oleh Tuhan Allah lewat malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus diberi nama Yesus. Adik-adik kekasih, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus mendengar perintah Tuhan Allah, mendengar perintah Tuhan Yesus lewat orang tua. Kalau orang tua menasihati kita, orang tua melarang kita ketika kita melakukan kesalahan, kita harus menerimanya, kita harus mendengarnya, dan kita harus melakukan perintah yang disampaikan oleh orang tua. Kalau orang tua melarang kita untuk tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik, kita harus mendengarnya. Sama seperti Ibu Maria, ketika Ibu Maria diberi perintah untuk mengandung dan melahirkan anak laki-laki, Ibu Maria menerimanya dengan sepenuh hati dan melaksanakan
menerima seluruh perintah Tuhan Yesus, Tuhan Allah lewat malaikat. Ya, jadi marilah adik-adik kita jadi anak yang baik untuk selalu mendengar, selalu mengikuti perintah dan nasihat dari papa, mama, ataupun oma, opa, tante, dan om, atau semua orang yang peduli terhadap kita. Adik-adik yang di rumah, tadi adik-adik sudah mendengar cerita toh? Cerita bagus atau tidak? Adik-adik mengerti atau tidak? Nah, sekarang Usi akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Adik-adik harus bisa dapat menjawabnya ya. Siang adik-adik semua. Sekarang Usi mau memberikan pertanyaan untuk adik-adik. Semuanya dengar dan jawab ya. Pertanyaan pertama untuk adik-adik yang ada di jenjang Indria 1. Semua adik-adik yang ada di jenjang Indria 1, dengarkan ya pertanyaannya. Apa nama kitab suci orang Kristen? Alkitab atau Pitaka? Ya, jawabannya Alkitab. Pertanyaan kedua masih untuk adik-adik yang ada di jenjang Indria 1. Ada berapa banyak kitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Perjanjian Lama 93 kitab, Perjanjian Baru 72 kitab. Atau Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Apa jawabannya? Ya, benar sekali. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Pertanyaan yang ketiga untuk adik-adik yang ada di subjenjang Indria 2 ya. Adik-adik yang ada di subjenjang Indria 2, dengarkan dan jawab pertanyaannya. Sebelum menjadi seorang raja, apa pekerjaan Daud sebelumnya? Gembala ataukah petani? Jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya gembala. Sebelum menjadi seorang raja, Daud bekerja sebagai seorang gembala. Pertanyaan yang keempat masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang Indria 2. Apa janji yang Tuhan berikan kepada Daud? Kutukan dan berkat? Atau penyertaan, perlindungan, serta kekuatan? Ya, benar sekali. Jawabannya penyertaan, perlindungan, serta kekuatan. Pertanyaan yang kelima untuk adik-adik di subjenjang Indria 3. Ayo, adik-adik yang ada di subjenjang Indria 3, semua dengarkan pertanyaan yang Usinis berikan dan dijawab ya. Di bawah ini, manakah contoh domba yang hilang dalam kehidupan sehari-hari? Contoh domba yang hilang dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang sering mengikuti ibadah atau teman-teman yang sudah jarang mengikuti ibadah sekolah minggu, tunas pekabaran Injil. Jawabannya apa ya kira-kira?
Ya, benar sekali. Teman-teman yang sudah jarang mengikuti ibadah sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil. Pertanyaan yang keenam masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang Indria 3. Bagaimana perasaan kita ketika domba yang hilang ditemukan? Senang dan sukacita atau sedih? Jawabannya apa ya kira-kira? Ya, benar sekali. Senang dan sukacita. Pertanyaan yang ketujuh. Untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 1. Semua adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 1, dengarkan pertanyaan dan dijawab ya. Di kota manakah Nabi Mika tinggal? Ayo, di mana ya? Di Morshed atau di Maroko? Ya, benar sekali, di Morshed. Pertanyaan yang ke-8 masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 1. Nabi Mika diberikan perintah dari Allah untuk menyampaikan pesan kepada siapa? Kepada Raja Salomo, Raja Yosia, dan Raja Saul, atau kepada Raja Yotam, Raja Ahab, Raja Hizkia, dan semua orang. Ya, benar sekali. Nabi Mika diberikan perintah dari Allah untuk menyampaikan pesan kepada Raja Yotam, Raja Ahab, Raja Hizkia, dan semua orang. Pertanyaan yang berikutnya untuk anak kecil 2. Untuk adik-adik yang ada duduk di subjenjang anak kecil 2, dengarkan pertanyaannya ya. Apa arti nama Yohanes? Diberi Allah atau Allah beserta kita? Ayo, jawabannya apa ya? Ya, benar sekali. Artinya diberi Allah. Pertanyaan selanjutnya masih tetap untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 2. Apa tugas dari Yohanes Pembaptis? Memanggil umat untuk berbuat dosa atau berkhotbah dan memanggil semua umat agar bertobat? Apa ya kira-kira jawabannya? Ya, benar. Jawabannya berkhotbah dan memanggil semua umat agar bertobat. Pertanyaan selanjutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 3. Ayo, semua adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 3, dengarkan pertanyaannya dan dijawab. Di kota manakah Maria tinggal? Bethlehem atau Nazaret? Ya, Maria tinggal di kota Nazaret. Pertanyaan yang terakhir
untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 3. Apa tujuan kedatangan malaikat Gabriel kepada Maria? Menyampaikan kabar baik bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Atau menyampaikan kabar baik bahwa Maria akan diberikan pekerjaan. Ya, benar sekali. Malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan pertanyaan dan sudah menjawabnya walaupun kita di rumah masing-masing. Selamat siang. Oke adik-adik, usi-usi pengasuh sudah selesai memberikan pertanyaan untuk adik-adik. Usi C, juga usi Taya, dan para pengasuh yang lain percaya adik-adik mampu menjawabnya dengan baik walaupun adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing. Nah adik-adik, sekolah minggu kita di saat ini sudah hampir selesai. Kita akan masuk dalam doa, dan sebelum kita berdoa, mari semua lipat tangan, tutup mata, lalu kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang adalah sahabat kami anak-anak. Kami percaya sungguh bahwa berkat Tuhan tetap ada dengan kami. Terbukti kami ada sampai hari ini. Bahkan sebagai anak-anak sekolah minggu, kami boleh menyelesaikan semester 1. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tanpa terasa, 6 bulan sudah kami beribadah sekolah minggu maupun tunas pekabaran Injil dari rumah kami masing-masing. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami ada lagi di semester yang baru, semester 2. Hari ini merupakan hari pertama kami masuk semester 2.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, juga atas kebaikan Tuhan Yesus bagi kami. Dan setiap cerita yang kami dengarkan di saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus mau membantu kami mengerti dengan lebih baik lagi cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh para pengasuh kami. Firman Tuhan yang dibawa lewat cerita biarlah dapat membentuk karakter kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus, menjadikan kami anak-anak yang takut Tuhan Yesus, yang setia kepada Tuhan Yesus, yang dengar-dengaran kepada orang tua dan orang-orang yang lebih tua, yang hidup saling mengasihi, saling menyayangi di antara kakak beradik, menghormati di antara sesama kami, dan peduli terhadap alam ini bersama dengan sesama kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kondisi yang sementara kami alami. Kami percaya sungguh bahwa apapun yang terjadi dengan kami, semuanya ada dalam kehendak Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus jangan jauh dari kami. Tuhan Yesus pegang tangan kami dan melangkahlah dengan kami. Oleh kemurahan Tuhan Yesus saja, biarlah virus yang sementara terjadi di dunia ini bahkan ada di negara kami sampai dengan kota kami, yang membuat kami harus tinggal di rumah, sekolah dari rumah, orang tua kami bekerja dari rumah, kakak-kakak kami juga harus bersekolah dari rumah, ikut kuliah dari rumah. Biarlah semuanya ini mau Tuhan Yesus lalukan, sehingga semua kami kembali lagi dapat beraktivitas dengan baik. Kami pun dapat kembali sekolah, melakukan proses pendidikan di jenjang-jenjang pendidikan kami masing-masing, dan dapat bersekolah lagi di sekolah-sekolah kami. Tuhan Yesus yang baik, doa kami untuk pemerintah, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kami percaya oleh karena kehendak Tuhan Yesus dipilih untuk memerintah, menjadi pemimpin dalam bangsa dan negara kami, bersama-sama dengan stafnya, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah sekalipun. Kuasa Roh Kudus tetap Tuhan curahkan kepada mereka, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Yesus berikan kepada mereka, agar mereka pun mampu untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi masalah-masalah yang terjadi di dalam negara kami ini, terkhusus kondisi COVID-19 yang tetap kami alami sampai hari ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, dari tingkat sinode sampai ke jemaat. Bapak Ketua Sinode Bapak Ates, Bapak Pendeta Ates Warinusa bersama dengan Bapak Pendeta Elimas Patela yang Tuhan Yesus percayakan untuk menggembalakan umat Tuhan di Maluku ini. Biarlah Roh Kudus tetap senantiasa Tuhan Yesus curahkan untuk para hamba Tuhan, dari tingkat sinode sampai dengan tingkat jemaat sampai ke pelosok desa. Biarlah semuanya dapat melakukan pelayanan, melayani umat Tuhan, yang di dalamnya kami anak-anak sekolah minggu pun terlibat dengan penuh sukacita, dengan semangat dari Tuhan Yesus dan dengan penuh kasih sayang. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus memberkati masing-masing kami dari jenjang batita sampai dengan jenjang remaja, dari jenjang 1 sampai dengan jenjang 3. Biarlah kami tetap ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan Yesus,
menikmati akan hari-hari yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Biarlah semua kami, baik para pengasuh, baik adik-adik asuhan, baik para pelayan yang ada dalam jemaat kami semua dikuatkan oleh Tuhan Yesus untuk tetap melayani Tuhan Yesus, untuk tetap bersuka cita menjalani akan hari-hari hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami akan mengakhiri doa dan sembahyang yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada semua kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, Usice dan Usitaya minta adik-adik semua berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Kita akan berdoa meminta berkat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh selesai dengan ibadah sekolah minggu kami di saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus berkenan menerima ibadah yang kami lakukan di rumah-rumah kami masing-masing. Dan sebelum kami menutup ibadah sekolah minggu di saat ini, kami mohon berkat penyertaan Tuhan Yesus bagi semua kami. Allah sumber pengharapan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus akan selalu menjaga dan melindungi semua kami, para pengasuh, adik-adik asuhan, orang tua, saudara bersaudara kami, orang-orang yang mengasihi kami maupun yang membenci kami karena Tuhan Yesus, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, Katong sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu saat ini. Adik-adik masih ingat toh? Kalau setiap selesai ibadah, Usi dan Bu Pengasuh selalu bilang apa tuh? Adik-adik harus selalu menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker bila keluar dari rumah, ataupun selalu menjaga jarak. Nah, dan adik-adik juga harus selalu ingat supaya dalam waktu-waktu yang ada juga adik-adik harus selalu rajin belajar, karena adik-adik sudah sekolah, oke? Sampai jumpa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.